wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Ya, silakan peregangan dulu ya, karena kita tadi sudah di jam kedua, jadi boleh peregangan dulu untuk lebih santai dan lebih rileks. Sudah hadir semua ini yang sudah login ke Google Meet? Sudah Teman-teman yang belum silakan dihubungi lagi ya supaya bisa masuk ke Google Classroom ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita mulai saja. Silakan pimpin dulu berdoanya. Irfan, silakan pimpin untuk teman-teman. Baik Pak. Untuk memulai pembelajaran hari ini, teman-teman, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih ya, Irfan. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini, Bapak akan melanjutkan yaitu materi tentang vektor. Minggu kemarin kita telah mempelajari tentang konsep vektor, kemudian operasi vektor, perkalian dan penjumlahan ya. Nah, jangan lupa materinya untuk hari ini Bapak sudah share di Google Classroom, ada opsinya juga ya. Jadi untuk di Google Classroom-nya silakan kalian buka materi pertemuan kedua, kemudian download semua materinya ya, dari bahan ajar, kemudian PowerPoint-nya, kemudian LKPD, dan kalau bisa buka link YouTube-nya gitu. Terus ada absensi juga di sini ya. Nah, jadi silakan kalian absen, klik di sini di daftar hadir. Terus kalian juga bisa berdiskusi di forum Google Classroom ini. Selanjutnya kita kan hari ini belajar tentang vektor ya. Mengingatkan kembali untuk vektor. Ada yang masih ingat vektor? Bedanya vektor dengan skalar? Vektor garis Pak. Garis ada tanda garis di atas hurufnya, ada tanda garis biasanya. Ya. Jadi ada huruf, ada di atasnya ada tanda garis itu. Kalau seingat saya itu vektor gitu. Oh ya. Ada lagi untuk skalar kalau bedanya? Kemarin kita belajar skalar dan vektor. Kalau skalar, ya silakan. Kalau skalar tidak mempunyai arah, kalau vektor mempunyai arah. Ya, betul sekali, Nono ya. Sangat tepat sekali bahwa vektor itu bedanya, bisa membedakan vektor dan skalar itu dari arah dan nilainya. Kalau skalar itu nilai saja, kalau vektor itu arah dan nilai. Kemudian kita juga kemarin belajar tentang operasi aljabar vektor, kemudian operasi dua vektor, yaitu ada berapa operasi secara geometri vektor? Metode ada dua kan? Metode apa? Kira-kira ada yang masih ingat? penjumlahan Pak. Ya, penjumlahan menurut geometrinya. Pengurangan. Menggambar vektor. Ya, pengurangan Pak. Pengurangan, ya. Kita belajar pengurangan kemarin. Terus ada metode jajar genjang kan? Genjang, iya. Genjang, terus ada lagi satu lagi apa? Oh ya, lupa lagi Pak, apa ya Pak ya? Ada yang masih ingat? Biasanya Irwan Pak yang suka ingat. Irwan? Atau Andi? Bapak saya juga, aduh. Belum dibaca lagi mungkin ya, nanti bisa dipelajari lagi materinya ya. Jadi untuk penjumlahan vektor itu metode segitiga dan jajar genjang ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkalian hasil kari skalar dua vektor, operasi dot, dan sifat-sifatnya ya. Nah, dengan kompetensi dasarnya menjelaskan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor, kemudian dalam ruang dimensi 2 dan dimensi 3. Nah, tujuan pembelajaran kali ini dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery learning, diharap siswa dapat menjelaskan, menentukan, menyajikan, menyelesaikan
masalah yang berkaitan dengan hasil kali skalar dua vektor dan sifat-sifatnya ya. Jadi nanti karena discovery learning kalian akan menemukan rumus dan sifat-sifat dari hasil kali skalar ini. Dan berkelompok juga ya. Nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya, kemudian nanti terakhir mungkin ada presentasi dari kelompoknya perwakilan untuk menyampaikan hasil dari diskusinya. Baik, kita lanjutkan. Nah, silakan dibuka LKPD dan PowerPoint-nya kalau ini. Nah, di sini kita ada perhatikan gambar di sini. Ada arah dari pesawat terbang kan terhadap garis atau mata arah angin utara atau timur ya. Jadi membentuk sudut 120 derajat terhadap pesawatnya. Nah, berarti bagaimana kira-kira dua vektor itu saling membentuk sudut, kemudian bagaimana hasil kali dari dua vektor tersebut. Nah, untuk menjawabnya, kalian silakan diskusikan di LKPD masing-masing ya, sesuai dengan kelompoknya. Nah, terus ada permasalahan, yaitu coba bacakan Kuswantoro, boleh dibacakan permasalahannya gimana? Atau Irwan? Siapa? Rudi dan Sandi sedang melakukan sebuah latihan. Rudi berlari ke arah timur sejauh 15 meter, kemudian Sandi dari titik yang sama dengan Rudi berlari sejauh 10 meter dan membentuk sudut 60 derajat terhadap lintasan lari Rudi. Jika lintasan lari Rudi dan Sandi kita misalkan vektor A dan B, maka berapakah hasil kali vektor A kali B? Nah, jadi ini adalah permasalahan kalau dikaitkan dengan masalah kehidupan sehari-hari ya. Nah, jadi kalian bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan hasil kali vektor skalar. Nah, jadi silakan untuk permasalahan ini ada di materinya atau permasalahannya ada di LKPD yang sudah kalian download. Ada yang belum download LKPD-nya atau materinya? Sudah semua ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah di-download. Nah, jadi meskipun berkelompok LKPD-nya tetapi harus dikerjakan masing-masing ya. Nanti karena akan dikumpulkan di Google Classroom-nya. Jadi harus masing-masing juga punya ya, catatannya. Nah, silakan kita akan berdiskusi. Di sini Bapak buka LKPD-nya ya. Ini LKPD-nya. Jadi permasalahannya silakan kalian diskusikan kemudian lengkapi titik-titik yang ada di LKPD-nya. Kalau ada pertanyaan kemudian ada diskusi silakan via Google Classroom ataupun via grup WhatsApp saja. Di sana ada kalau ada boleh bertanya ya silakan. Kemudian untuk mencari sumber referensi lain tidak terbatas di YouTube ataupun bahan ajar yang ada di Google Classroom, tapi kalian bisa cari-cari di buku paket ataupun web-web di Google yang relevan dengan permasalahan ini ya. Jadi silakan Bapak kasih waktu kalian untuk berdiskusi sekitar 25 menit. Boleh dimatikan dulu kameranya ya untuk di Google Classroom ini. Silakan berdiskusi. Bapak kasih waktu. Ya, baik. Tadi kita sudah berdiskusi. Ya, Pak. Ada permasalahan dari kelompok lain? Ya, ada permasalahan atau tidak dari LKPD ini? Sebentar, Pak. Mau bertanya, Bapak. Boleh nggak? Ya, silakan. Ini Tepa yang apa namanya yang di permasalahan 1 kan ya, yang hasil kali skalar yang 2 vektor. Ini tuh yang OA itu yang O-nya itu titik apa ya Pak ya? Titik pangkal atau pusat atau ini yang OA dan ruas garis yang berarah OB. Nah, jadi bisa nggak Pak kalau yang OA itu berarti saya misalkan A kecil, yang OB-nya B kecil.
dengan ada tanda panah di atas. Oh ya, bisa. Jadi untuk itu kan kalau ya, jadi kalau di sana itu kan vektor yang kedua titik ya. Jadi titik O di sana, vektor O atau vektor dari titik O ke titik A. Jadi itu hanya penamaan vektornya saja. Tapi kalau diganti dengan pemisalan A kecil dengan ada tanda panahnya di sana itu juga bisa. Nah, jadi O sebagai titik pangkal dan A itu sebagai titik terminal. Nah, jadi bisa diwakilkan cukup hanya A saja. Jadi kalau lihat OA itu agak rumit, jadi bisa diganti dengan vektor A saja, kemudian vektor B saja gitu. Oh iya Bapak, iya Pak, makasih Pak. Ya, ada lagi yang lain? Nono, Tias? Nah, jadi untuk LKPD-nya, silakan diisi aja ya, lanjutkan. Bapak pantau terus di WhatsApp-nya. Iya Pak, makasih Pak. Baik, waktu diskusi kita telah berakhir ya. Nanti diskusinya di Google Classroom dan WhatsApp grup juga sudah banyak yang nanya. Tadi ada Tia juga yang telah bertanya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke presentasi kelompoknya ya. Ada yang mau sukarelawan sebelum ditunjuk oleh Bapak untuk presentasi kelompok? Iya Pak, yang permasalahan 1. Oh ya, silakan. Izin share screen ya Pak ya. Nah ini, kan ini ada masalahnya begini yang tadi di LKPD ya Pak ya. Rudi dan Sandi sedang melakukan sebuah latihan. Rudi berlari ke timur. Terus ke timurnya sejauh 15 meter. Lalu Sandi ke titik yang sama dengan Rudi, berarti si Rudi ini ke timur juga ya Pak ya, 10 meter dan membentuk sudut 60 derajat. Bagaimana lintasan lari Rudi jika Rudi dan Sandi dimisalkan sebagai vektor A dan sebagai vektor B, maka hasil kalinya berapa? Nah, karena sudah dibaca itu soalnya, terus kita sudah tuliskan yang diketahui yang ditanyakan. Yang panjang vektor A didapatkan ini Pak 15, yang panjang vektor B-nya 10, karena sudutnya ini 60 derajat ya, kosinus 60 derajat itu setengah, yang 15 kali 10-nya 150, setengahnya dari 150 75. Ini yang pertama. Terus yang berikutnya, gambar yang kedua hasil kali skalar 2 vektor yang tadi saya tanyakan. Boleh nggak Pak kalau misalkan yang OA-nya diganti jadi satu huruf aja, huruf kecil A dan B ini Pak ya. Nah, yang panjang OA ini X1, ini kan dari gambar ada ada X1, ada X2, Y1, Y2. Nah, ini masing-masing yang yang hurufnya sama, yang yang X dengan X, yang tapi mulainya dari X2 dulu dikurangi X1 dikuadratkan, terus berikutnya ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Ini saya ingatnya hukum Pitagoras itu ya Pak ya. Oh ya. Nah, terus aturan Pitagoras ya Pak ya. Nah, terus dari itu yang sudah dapat data-data itu, kemudian saya itu kerjakan dengan kelompok saya seperti ini. Bisa dilihat di layar, lumayan panjang Bapak ya, ini tuh lumayan panjang. Tadi juga sama teman-teman, ini tuh benar atau enggak ya, yang nanti kan bisa ditampilkan ke Bapak, jadi bisa Bapak koreksi ya Pak ya. Jadi ini tuh kerjaan teman-teman saya dan tadi diskusi. Nah, jadi panjang A sama B-nya yaitu X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2, Pak. Itu Pak presentasi yang disampaikan kelompok kami. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih Tia ya dan kelompoknya. Itu untuk aturan A kali B. Sekarang siapa lagi yang mau presentasi untuk kelompoknya? Saya Pak mau sifat-sifat boleh? Oh boleh, sok. Kelompok Irawan ya. Jadi untuk sifat-sifat hasil kali skalar ya Pak ya,
Di sini kan ada vektor A, yang ini jika panjang A 3 dan panjang B 4, tentukan panjang A dot B, maka sama dengan panjang A kali panjang B cos theta sama dengan 3 kali 4 cos 0 derajat sama dengan 12. Bagaimana hasil perkaliannya? Yaitu panjang A dikali panjang B sama dengan 12, sama dengan panjang A dikali panjang B. Yang kedua, yang siku-siku Pak ya, yang siku-siku itu tinggal dikali cos tetanya diganti 90 derajat, sehingga 3 kali 4 kali cos 90 derajat itu 0. Sehingga untuk perkaliannya itu panjang A kali panjang B itu sama dengan 0. Dan untuk sudut yang selanjutnya itu adalah sudutnya itu yang 180 derajat, sehingga karena 180 derajat jadi cos 180 derajat itu kan min 1, sehingga 3 kali 4 kali min 1 itu min 12. Nah, hasil perkaliannya itu panjang A kali panjang B sama dengan min 12, sehingga untuk menentukan rumusnya itu min panjang A kali min panjang B. Mungkin gitu, Pak. Jadi, terima kasih Irwan ya. Nah, jadi untuk kelompok Irwan ini dari langkah-langkah yang ada di AKPD untuk menentukan sifatnya, kalau yang pertama itu kalian harus mengingat dulu cos ya. Jadi kalau di perkalian vektor itu ada rumus cos. Jadi nilai cosnya kalian harus ingat kembali. Jadi cos 0 berapa, cos 90 berapa, kemudian cos 180 berapa. Jadi cos 0 itu berapa? Iya, Pak. Jadi cos 0 itu kan berapa? Cos 0 itu 1 ya, Pak ya? Itu apa ya? 1 ya, Pak? 1. Kalau cos 90? 1, Pak. Cos 90, 0. Cos 90 itu 0, Pak. Jadi kalau dikalikan 3 kali 4 kali 0, berarti kan nanti hasilnya 0 ya. Itu kalau 0, ya, Pak. 90 derajat. Kemudian kalau cos 180 berapa? Negatif 1, Pak. Jadi negatif 1. Jadi kalian harus atau nilai dari sudut istimewa dari cos ya. Jadi karena negatif 1 dikali dengan 4 kali 3, maka jadi negatif 12. Maka didapat kesimpulannya itu, jadi bisa dikalikan kan sama ya nilainya, ini 12, ini juga 12 yang 0, dan 180 ini kan sama 12, cuman bedanya di tandanya saja. Ada negatifnya ya Pak ya? Ya. Pak, bedanya? Ya. Cuman ada negatifnya saja. Tapi nilainya mah sama 12. Ya. Sama ya. Jadi yang membedakan teh karena sudutnya kan hasilnya ada yang negatif sama yang nggak negatif ya Pak ya? Ya. Ya. Ya, terima kasih kelompok Irwan ya. Nah, jadi dari kedua permasalahan tersebut ada yang bisa menyimpulkan dari perkalian vektor, kemudian ada dari sifat-sifatnya. Silakan, ada yang mau menyimpulkan sifatnya tadi gimana, kemudian perkaliannya bagaimana gitu. Rumus perkalian vektornya bagaimana? Ya, untuk kesimpulannya kelompok saya diwakili sama Kusyantoro Pak, mau menyimpulkan yang tadi hasil belajarnya. Oh, silakan. Ayo Kus, hayu enggak. Jangan malu-malu. Pulpennya hilang Pak. Ya. Ini nggak nyatet ini tadi tuh. Yang lain ada yang lain. Kesimpulannya tadi cuman didengar sekilas Pak. Saya nangkepnya gini Pak ya. Kalau dua vektor dibilang saling sejajar, ya, itu vektor A dot vektor B itu sama dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B, Bapak. Ya, terus satunya lagi kalau vektor itu dikatakan dua vektor saling tegak lurus, itu jika
vektor A dot vektor B-nya itu nilainya 0. Itu Pak. Ya. Terus kalau dua vektor itu berlawanan arah, maka hasil kali kedua vektor A dan B itu nilainya negatif itu Pak. Negatif panjang vektor A di dot vektor B. Itu yang tadi sempat saya tangkep Pak. Maaf Pak, pulpen saya kayaknya ada yang nyuri nih Pak. Loh, ya. Ya, nggak apa-apa ya, tapi jawabannya bisa mewakili ya, betul ya. Terima kasih Coach Yantoro ya. Terima kasih Pak. Nah, jadi itu yang dikatakan dari kelompok dia dan oleh Coach Yantoro itu kesimpulannya tentang hasil perkalian itu ya. Jadi untuk dilihat dari sudutnya, kalau sudutnya 0 atau kedua vektor saling berhimpit, maka hasil kalinya itu adalah panjang vektor tersebut dikali dengan panjang vektornya lagi. Jadi vektor A dikali panjang vektor A dikali panjang vektor B. Kemudian kalau saling tegak lurus berarti kan membentuk sudut 90 derajat. Jadi kali tinggal karena 90 derajat itu cosnya 0, cos 90 itu adalah 0, maka perkalian yang tegak lurus itu A kali B itu sama dengan 0. Nah, yang terakhir, kalau arahnya kedua vektor saling berlawanan membentuk sudut 180, maka hasil kali dot produk A kali B itu adalah negatif ya, negatif panjang A dikali B. Ya, terima kasih. Ada tambahan lagi dari yang lain? Kalau tidak ada tambahan lagi, berarti kita ada yang sudah mengerjakan latihan di LKPD ini? Di LKPD kan ada latihan ya? Pak, ini yang nanti latihannya dikirim di classroom juga, Pak. Oh ya, itu kan ada 2 nomor ya di LKPD, jadi Ya. silakan dikerjakan. Kalau ada yang sudah mau dipresentasikan hari ini boleh, kalau ada yang ditanyakan gitu. Tapi untuk hari ini bisa dikerjakan dikumpulkan di Google Classroom. Ya Pak, makasih Pak. Ya, ada yang sudah belum? Yang bisa dipresentasikan? Nomor 1 atau nomor 2? Ada Pak. Ini nomor 2-nya. Ada Pak, ini untuk nomor yang yang ini Pak, yang yang jajar genjang. Ini izin share screen ya Pak. Silakan. Sebentar. Udah kelihatan ya? Nah ini Pak. Dari soal, terus ini saya gambar untuk titik A, titik B, C, dan D. Ini dicari dulu AB-nya. AB itu bisa apa? Kan ini AB arah A ke B, berarti B-nya dikurangi A. Ini 2I tambah 2J tambah K. Kemudian yang DC-nya, ini DC, berarti DC kan C dikurangi D. Ini Pak, di sini seperti yang di layar bisa Bapak lihat. Kemudian kita cari berapa nilai, nilai C1-nya. Karena ini 2 itu sama, ini patah ya Pak, yang 2 ini. 2 kan ini 2 sama dengan C1 dikurangi 2. Jadi dikurangi dengan yang seletak yang posisinya sama. 2 itu sama dengan C1-nya dikurangi 2. Kenapa C1 dikurangi 2? Karena kan ini yang seletak ya Pak ya, posisinya yang sama. Jadi C1-nya 4. Yang lain juga begitu, dicari yang seletak posisinya, terus di yang C2-nya berarti 1, yang C3-nya 5. Jadi titik C itu 4, 1, dan 5. Kemudian AC-nya berapa? AC-nya kan tadi ini Pak, yang 2I dikurang 2J ditambah 4K ya. Nah ini jadi vektor AB dikali vektor AC itu tinggal, ini kan 2-nya dari yang 2 ini, yang I-nya kan 2 kali 2 ditambah yang 2 dikali negatif 2 ditambah yang 1 kali 4, K-nya 4. Jadi 4 ditambah negatif 4 ditambah 4, karena 4 ditambah negatif 4 itu 4 dikurangi 4, 0, berarti hasilnya yang ini Pak, yang positif 4. Gimana Bapak, ini sudah betul, apa ada yang harus saya perbaiki lagi ya Pak ya?
Betul ya, terima kasih ya. Nah, jadi ini sudah betul tadi karena soalnya di soal kan tidak ada titik C ya, jadi hanya yang diketahuinya hanya titik A, B, D saja. Nah, berarti karena diketahui membentuk sejajar atau jajar genjang, nah, berarti ada yang garis yang sejajar. Nah, berarti Tia tadi mengambilnya AB dengan DC ya, sejajar. Nah, maka kalian bisa mencari titik C-nya. Nah, kalau sudah ketemu titik C-nya 415, baru dicari vektor AC. Nah, kalau sudah dicari vektor AC, maka bisa mencari perkalian antara vektor AB dikali vektor AC. Nah, baru jadi ini langkahnya dari Tia sudah betul ya. Jadi harus mencari titik C dulu, baru kemudian vektor AB, vektor AC. Ini mungkin Tia ya nanti kalau AC ya, di sini pakai tanda vektor ya, tanda panah di atas. Oh, yang ini apa ya? Ya, AC-nya. Yang ini ya, yang AC-nya. Oh iya, Pak kelewat tadi teh Pak. Dah atuh cepet-cepet kan Bapak ngasih waktunya cuma 10 menit. Jadi saya teh biar dapat nilai bagus tepat waktu. Jadi kelewat ya tanda panahnya. Ya nggak apa-apa. Jadi nanti langsung di-upload di Google Classroom aja ya kalau sudah. Iya, siap Pak. Keduanya. Makasih Bapak ya. Ya. Jadi hasilnya ini sudah benar ya. Jadi hasilnya 4. Ya, terima kasih. Ya. Nah, jadi untuk satu nomor lagi, kalau kita tidak ada masalah, kita silakan kalian kumpulkan saja. Itu sebagai nanti nilai dari individu ya. Masih ada pertanyaan untuk perkalian vektor dan sifat-sifatnya? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita hari ini telah belajar tentang perkalian atau hasil kali skalar vektor ya. Di mana hasil skalar vektor itu adalah A kali B ditambah A kali B sama dengan panjang A kali panjang B kali cos theta. Kemudian sifat-sifatnya tadi sudah dipaparkan, yaitu kalau berhimpit maka A kali B itu sama dengan panjang A kali panjang B, kemudian kalau tegak lurus berarti sama dengan 0, A kali B sama dengan 0, kemudian kalau berlawanan arah berarti A kali B sama dengan negatif kali panjang A kali panjang B. Terus kalau diketahui komponennya, berarti vektor A diketahui IJK-nya, kemudian vektor B juga sama diketahui IJK-nya, maka perkaliannya tinggal dikalikan. Nah, ini tadi kelompok dia sudah menerangkan ya, kenapa rumusnya seperti ini gitu. Nah, jadi A kali B sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3, itu untuk di R3. Gitu. Ya. Nah, jadi itu saja untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan minggu depan, silahkan kalian pelajari tentang sudut dalam dua vektor ya, atau sudut di antara dua vektor. Terakhir mungkin Bapak akan kasih tugas di Google Classroom ya. Nanti Google Classroom-nya ada tugas yang harus diisi. Untuk Bapak itu selain tadi latihan ya. Tadi ya, Bapak dikumpulkannya kapan Pak? Itu yang di Google Classroom ya? Kalau yang dikumpulkan sekarang ya. Oh iya, kalau yang ini, yang tugas ini yang sekarang ini. Tugas itu ada di buku paket ya, di buku paket halaman 72, latihan 2 tentang perkalian. Iya Pak, iya Pak. Itu dikumpulkan minggu depan saja ya. Iya Pak. Nah, itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Bapak ingatkan lagi yang belum absen silakan absen, ataupun yang tadi terlambat datang login ke Google Classroom-nya, silakan di absen dulu di Google Classroom alamatnya ya. Nah, jadi karena meskipun hadir, tapi kalau di absen tidak mengisi itu nanti Bapak anggap tidak hadir. Ya, jadi kalian harus mengisi absen juga. Semoga sehat selalu. Jangan lupa kita berdoa dulu ya sebelum ditutup. Andi silakan tutup doanya. Tutup pertemuan kali ini. Baik, mari teman-teman kita tutup pembelajaran pada
pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.